Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yesaya 9 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Sahabat Kristus, firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 5 ini menubuatkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Kitab Yesaya ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus, Sang Putra Allah, dilahirkan. Penulisan kitabnya jauh sekali dari kenyataan yang terjadi. Hal ini menandakan bahwa apa yang dinubuatkan atau diramalkan bukanlah sesuatu yang sembarangan. Yesaya mengatakan bahwa seorang putra yang akan lahir itu akan memiliki sebutan sebagai penasihat ajaib. Kata penasihat artinya ketika kita ada dalam kesulitan, kebutuhan, dan pergumulan yang paling menyakitkan sekalipun, kita bisa datang pada Tuhan, meminta pertimbangan dan pertolongan. Maka apa yang Dia putuskan itu akan menjadi hal yang ajaib bagi kita. Kata ajaib artinya sesuatu yang bagi manusia sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberikan pertolongan. Sahabat Kristus, bukankah terjadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia? Setiap kali orang datang meminta pertimbangan, Dia sanggup memberikan solusi yang tepat. Ketika orang yang sakit datang pada Tuhan Yesus, apapun yang Dia katakan menghasilkan kesembuhan. Ribuan orang yang kelaparan, ketika Tuhan Yesus turut campur tangan, mereka pun dikenyangkan dan masalah pun terselesaikan. Hidup kita ini sebenarnya bergantung pada keajaiban dari Tuhan. Tanpa keajaiban, kita tidak mungkin bisa menjalani hidup. Keajaiban dari Tuhan itulah yang membuat kita berjalan dari mukjizat satu pada mukjizat yang lain. Hari ini ketika kita sedang dalam pergumulan, ulurkan tangan kita pada Tuhan, maka keajaibannya akan terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu memberikan kesembuhan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan ya Tuhan. Sebab Engkau adalah penasihat yang ajaib. Apapun yang Engkau sampaikan, itu memberikan solusi bagi kami ya Tuhan. Apapun yang Kau katakan, itu memberikan pertolongan bagi kami semua. Ampuni kalau seringkali kami meragukan apa yang menjadi kemampuan Tuhan. Kami meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mau belajar untuk percaya bahwa dalam setiap kondisi hidup yang kami alami, yang paling sulit sekalipun, ketika kami datang pada Tuhan, pertolongan Tuhan itu yang melegakan kami. Keajaiban Tuhan itu yang memulihkan kami. Mujizat Tuhan itu yang membuat kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik bagi kami. Kami akan melangkah sepanjang hari ini. Berkat-Mu ada di setiap anak-anak-Mu, dalam setiap hal yang dihadapi, dalam setiap hal yang dikerjakan, dalam setiap hal aktivitas yang dijalani, mulai pagi sampai nanti malam. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, setiap hari hidup kita hanya butuh keajaiban dari Tuhan. Tanpa keajaiban dari Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.